Kemacetan memang menjadi salah satu persoalan yang sering terjadi di Jakarta. Dan jumlah ini meliputi berbagai wilayah, seperti diantaranya beberapa ruas pintu tol dalam kota. Ayo maju terus, Pak. Selamat siang, Pak. Bisa silakan turun dari kendaraannya. Ya, kenapa? Sebelumnya mohon maaf mengganggu perjalanan Bapak. Tadi kami lihat Bapak tadi melewati bahu jalan ya? Karena saya mau ke Jembatan 3, Pak. Kemana? Keluar Jembatan 3. Tapi emang harus menggunakan bahu jalan? Hah? Emang harus menggunakan bahu jalan? Baru. Itu baru belok lagi, nggak jadi. Kalau bahu jalan tuh hanya untuk darurat? Iya, Paham. betul. Kalau mau ke jalur 3 ya Karena Bapak ini macet, Pak. Karena saya baru masuk, saya udah kelihatan udah balik lagi ke sini. kalau misalnya semua yang nanti antri, Bapak juga harusnya bisa antri juga, Pak ya? Ya udah, sebelumnya saya lihat surat-surat Bapak. Ketika pengendara memaksakan memasuki bahu jalan dan ingin keluar dari bahu jalan, otomatis dia akan menyalip kendaraan yang berada di depannya dan akan memperhambat arus lalu lintas di wilayah ini. Sering lewat bahu jalan? Jarang, kemana macet, Pak. Jarang apa jarang? Pernah. Kalau jarang berarti pernah. Sekali doang. Baru pertama kali, iya. Iya. Baru kali ini ya. Harusnya kalau nggak pernah lewat bahu jalan, Iya, jangan coba-coba. Cuma kali ini doang macet. Iya, tetap aja yang baru pertama kali tetap melanggar, Pak ya. Karena juga kalau saya terusin kan, berarti saya bandel, Pak. Bapak mau masuk bahu jalan sebentar, mau lama sama aja Pak melanggar, Pak ya. Betul, memang. Itu hukumannya ya. Jadi ya, Itu saja, Pak. Tapi juga, anak saya mau kerja juga. iya. Alhamdulillah. Semua orang juga buru-buru Pak, cuman karena bapaknya ngambil bahu jalan, coba Pak ikutin yang lain ya. Tentunya bukan hanya dia saja yang memiliki kepentingan, dan pasti pun pengendara lain pun juga mempunyai kepentingan masing-masing. Justru itu kita harus mengembangkan sikap dewasa kita dalam berkendara agar tidak mempersulit diri kita maupun orang lain. Bapak sih melengkap, STNK ada ya kan, bagus semua surat-surat. Iya. Cuman Bapak masih yang melanggar, itu yang kami sayangkan Pak ya. Harusnya kalau dia punya SIM dia tahu cara mengundi yang benar ya. Mana larangannya, mana boleh dimasukin Pak ya. Jadi Bapak kami lakukan penindakan ya Pak ya. Hah? Kami lakukan penindakan Pak. Iya. Udah, damai aja, Pak. Kenapa? Damai aja, udah. Saya udah waktunya. Damai. Damai gimana caranya Pak? Ini kan yang sesuai dengan hukumannya Pak ya. Damai itu bukan menjadi salah satu faktor menyelesaikan masalah. Dan ketika dia melakukan pelanggaran, dia pun harus konsekuen dengan kesalahannya. Kalau misalnya Opang damai nih, Opang ngulangin lagi kan? Kalau kami kasih tindakan, Ulang lagi, kalau ngomong. masa yakin? Yakin. Terus Opang apa yang ngajak damai? Apa yang ngajak damai? Cuma sekali doang, ini saya udah kapok dah. Ini dengan suasana ini kita sebenarnya sudah damai ya kan? Mediasi supaya Bapak tidak ngulangin lagi kan? Meski kami telah melakukan penertiban kepada beberapa pengendara, tapi masih aja ada pengendara yang memasuki bahu jalan. Oh, hati-hati. Selamat siang Pak, silakan turun sebentar dari kendaraannya. Ya, kalau sudah merah, Ya. Enggak, turun dulu Mas, sebentar Mas. Mas, turunin dulu kacanya. Nanti, iya, enggak. Saya lihat surat-surat dulu dah. Iya, kamera sama dulu. Dan setelah kami berhentikan, kami pun meminta si pengendara tersebut untuk turun dari mobil. Namun dia pun menolak untuk turun dari kendaraannya. Turun dulu kacanya, nah. Saya menghormati Bapak hargai saya juga ya Pak ya. Ya, surat terus surat-suratnya. Macetnya nggak tahan Pak, kalau nggak gitu saya juga nggak berani ngelawan. Ya? Saya nggak berani ngelawan Pak, karena macetnya yang nggak tahan. Saya masanya udah diuber sama orang di Bogor, di Semarang. Iya, cuman yang namanya Iya, saya ngerti. Mohon izin peraturan, Bapak tertipin juga Bapak Pak. ya. Ya, maaf Pak, mohon izin Pak. Ini kan bahu darurat. Iya, iya, Kalau Bapak yang buru-buru yang ada Bapak terhambat di sini kan? iya, maaf. Ya kan? Memang kawasan ini merupakan salah satu jalur yang padat kendaraan. Namun ketika seseorang melakukan pelanggaran, itu bukan merupakan solusi menghindari kemacetan. Saya juga nggak mau gitu, saya ke Abaan Pak. Macetnya dari Cengkareng, lampu merah Cengkareng masuk tol ya. Sampai sini, buset. Ya, itu konsekuensinya kalau punya kendaraan mobil Pak ya. Iya Pak, Kalau mana macet, lewat tol juga macet ya kan? habis waktu. Habis waktu dia, Kita bantu aja lah Pak. pasti kami bantu Pak. Cuman ya, Pak, Bapak juga ngerti juga pekerjaan kita Pak ya. Pak, damai lah Pak. Mohon izin lah Pak. Karena pelanggaran jelas, jadi kami melakukan penindakan kepada pengendara tersebut agar tidak mengulangi kesalahannya lagi.
Meluncur ke TKP. Siap, 86.